BTTH Kaisar Api, episode 83. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan, Sungai Doudi ini tampaknya tidak ada habisnya, dan tampaknya ia semakin jauh dan semakin jauh. Xiaoyan juga terbang di Sungai Doudi untuk waktu yang lama, dan juga menemukan sesuatu yang salah. Hehe, kamu pergi ke tempat yang tepat. Ini hanyalah semacam pertahanan bagi pemilik tubuh Kaisar Do tingkat ke-10. Lagi pula, tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 ini tidak hanya sangat kuat di paviliun dupa terbakar ini, tetapi juga satu-satunya yang menakutkan seluruh Suan Santian, jadi beberapa metode khusus masuk akal. Sudah kubilang begitu, tapi di mataku, itu hanya penutup mata, dan tidak terlalu berguna. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, jelas mendapatkan banyak energi naga di alam rahasia hutan mayat Yin, yang membuat kekuatan Raja Naga Emas juga pulih pesat. Xiaoyan bisa mendengar bahwa gurunya, Raja Naga Emas, sekarang sangat percaya diri. Keyakinan ini seringkali datang dari kekuatan yang kuat. Menurut dugaan Xiaoyan, kekuatan tuannya saat ini, Raja Naga Emas, tidak sekuat Raja Xuanling, tetapi dia jelas tidak lebih lemah dari Mu Suzi. Chang Yu adalah orang kuat dari Kaisar Do Bintang 7. Sedangkan wakil ketua aula mereka, Mu Suzi, kekuatannya pasti lebih kuat dari Chang Yu. Kekuatan Raja Xuanling adalah ia melangkah ke ranah Kaisar Do Bintang 9 dan memasuki ranah peringkat 9. Oleh karena itu, kekuatan tuannya Raja Jinlong saat ini seharusnya berada di antara Mu Suzi dan Raja Xuanling. Tunggu sebentar, tepat ketika Xiaoyan tiba di tempat yang cahayanya tidak terlalu terang, suara Raja Naga Emas muncul. Hah, mendengar ini, Xiaoyan juga menghentikan lajunya, lalu berdiri dengan tatapan kosong di atas kekosongan Sungai Doudi. Fluktuasi energi di sini tampaknya berbeda dari tempat lain. Xiaoyan juga menemukan sesuatu setelah penyelidikan yang cermat. Sepertinya ruang di sekitarnya cukup aneh. Kekuatan lain di ruang ini berada jauh, seolah-olah mereka sangat takut dengan ruang tempat Xiaoyan berada. Raung, Raja Naga Emas pun mendengus ganas ke arah ruang di depannya. Lalu Xiaoyan pun menyadari bahwa ruang di depannya tampak sedikit berubah akibat raungan tuannya, Raja Naga Emas. Di langit yang awalnya tertutup cahaya putih, saat ini muncullah sebuah pintu emas, dan saya tidak tahu kemana pintu itu mengarah. Ikuti aku, kata Raja Naga Emas, lalu berjalan masuk lebih dulu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mengikutinya. Baru saja melangkah melewati pintu di depannya, perasaan pertama Xiaoyan adalah ia telah memasuki sebuah tempat asing. Namun, saya teringat apa yang dikatakan Mu Suzi, jadi saya berpikir bahwa datang ke tempat aneh ini juga merupakan tempat untuk mendapatkan tubuh Kaisar Do. Hati-hati, ini ruang independen, dan seharusnya menjadi tempat di mana tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 berada. Namun, tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 tidak mudah didapatkan, kata Raja Naga Emas dengan suara pelan. Sabu-sabu, Xiaoyan dan Raja Naga Emas, ketika sosok mereka bergerak, pemandangan di depan mereka juga berubah, dan saat berikutnya, mata mereka berbinar. Hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah sebidang tanah yang relatif datar. Di atas tanah keemasan juga menarik perhatian Xiaoyan. Kok tanah di sini berwarna keemasan? Xiaoyan juga bertanya-tanya, dan sesaat kemudian, kekuatan jiwa yang besar langsung menyelimutinya. Sabu, saat kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa muncul, tanah emas itu pun berubah. Lalu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, melahap kekuatan jiwa tak kasat mata yang ditunjukkan Xiaoyan. Apa sebenarnya tanah liat emas ini? Itu benar-benar bisa melahap kekuatan jiwaku. Xiaoyan juga terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa tanah liat emas yang tampak biasa di depannya mengandung kekuatan yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat fenomena aneh seperti itu, dan dia langsung melihat sekelilingnya dengan waspada. Matanya terus mengamati maju mundur, dan dia mendapati tidak ada yang luar biasa, lalu dia mengerutkan kening. Mungkinkah itu salah? Xiaoyan juga berkata, karena apa yang muncul di hadapan Xiaoyan saat ini hanyalah sebidang tanah emas yang sangat datar, sedangkan daratannya tidak ada apa-apa. Guru, Xiaoyan juga meninggikan suaranya beberapa desibel, lalu perlahan menghadap gurunya, Raja Naga Emas, yang berdiri di atasnya. Sepertinya kita tidak melakukan kesalahan apapun. Jenazah Kaisar Petarung tingkat ke-10 seharusnya ada di sini. Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Saat berikutnya, Raja Naga Emas melanjutkan, lihatlah tanah liat emas di depanmu dan tunjukkan kekuatan spiritualmu. Ya,
Xiaoyan mendengarnya, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia menahan rasa ingin tahunya, lalu menutup matanya, dan berkomunikasi dengan prasasti gerakan ajaib di kedalaman Mi Gongwan di tubuhnya. Bum bum bum, Xiaoyan juga langsung memanggil prasasti inti gerakan dewa, dan kemudian kekuatan tak terlihat perlahan terpancar dari prasasti inti gerakan dewa. Seketika, kekuatan spiritual tak terlihat juga memenuhi tanah emas ini. Tepat saat Xiaoyan membuka matanya, dia merasakan aura aneh, dan kemudian pada saat berikutnya, tanah keemasan di bawah kakinya tampak memiliki kehidupan, dan aura kuno muncul seketika bersama dengan cahaya keemasan yang memenuhi seluruh ruangan. Dengan munculnya sinar cahaya keemasan, di atas tanah keemasan yang awalnya kosong, aula keemasan yang megah perlahan muncul. Aula utama berbentuk lingkaran, dan tampaknya tertutup, dan tidak ada jejaknya dari luar, tetapi yang pasti, aula utama ini seharusnya menjadi tempat penyimpanan tubuh Do di peringkat ke-10. Selain aula ini, yang paling mencolok adalah bagian atas aula. Di suatu tempat, tampaknya ada patung yang tampak seperti manusia hidup. Patung itu berdiri perlahan, menunjuk ke langit dengan satu tangan, sementara tangan lainnya di belakang punggungnya membuka mulutnya sedikit, jelas sedang menyampaikan sesuatu. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa pupil patung itu berada di antara kedua matanya. Perlahan-lahan, patung itu memancarkan ekspresi yang berbeda. Sebuah patung sesungguhnya dapat melakukan banyak hal, dan orang yang memahatnya cukup untuk disebut sebagai seorang pengrajin ulung. Saya tidak tahu mengapa, saat Xiaoyan melihat patung ini, dia merasakan rasa takut di hatinya. Patungnya seperti hidup, napas ini, Kaisar Abadi. Suara Raja Naga Emas jelas meningkat beberapa desibel, lalu menatap ke puncak aula besar. Di atas aula utama, sebuah patung perlahan berdiri di atasnya. Dan meskipun mereka berjauhan, Xiaoyan dapat merasakan aura kehancuran dari patung ini. Kaisar Abadi. Xiaoyan juga bingung, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, sambil bergumam. Aku tidak menyangka akan bertemu Kaisar Abadi di sini. Suara Raja Naga Emas masih terdengar terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, ia pun tersadar. Kemudian, tatapannya sedikit tenggelam, lalu ia berkata, Kaisar Abadi ini adalah seorang pahlawan. Ingatlah, puluhan ribu tahun yang lalu, alien menyerbu dunia manusia dalam skala besar. Dengan kekuatannya sendiri, Kaisar Abadi ini berhasil melawan dua kekuatan alien setingkat Kaisar. Suara Jinlong terdengar datar, tetapi Xiaoyan mendengar gejolak yang dahsyat. Mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dari luar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, lalu dia berkata dengan tidak percaya. Dua kekuatan klan jahat asing tingkat Kaisar, apa artinya ini? Xiaoyan sangat jelas. Kekuatan ras alien terbagi dalam 5 tahap, yang merupakan 5 wilayah Kaisar langit dan bumi. Alien tingkat surga adalah yang terlemah, dan alien tingkat raja adalah yang terkuat. Tapi alien setingkat Kaisar dari dunia luar ini, kalian tak perlu pikirkan, kalian tahu, kekuatannya pasti sebanding dengan kekuatan mereka yang setingkat manusia. Sekalipun kekuatan ras jahat di luar wilayah itu tidak cukup baik, itu masih sebanding dengan kekuatan manusia yang melawan makhluk abadi. Kaisar Abadi mengandalkan Kaisar Do peringkat ke-10 untuk menghadapi dua ras jahat asing tingkat Kaisar. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak terkejut dengan ini? Dan yang paling penting adalah bahwa Kaisar Abadi ini hanyalah seorang Kaisar Do yang berada di puncak Kaisar Do bintang 9. Namun, mereka mampu melawan dua ras alien yang setara dengan manusia yang melawan makhluk abadi. Inilah yang paling mengejutkan Xiaoyan. Ada beberapa hal yang akan kuceritakan perlahan kepadamu di masa depan. Sekarang, izinkan aku memberitahumu sesuatu terlebih dahulu. Perang puluhan ribu tahun lalu sungguh tragis. Itu terjadi ketika ketujuh wilayah kita terus-menerus berselisih paham, dan ras jahat dari luar wilayah itu membawa banyak orang kuat untuk datang dalam sekejap. Pada saat itu, 7 alam juga terpaksa mengakhiri pertikaian internal, karena mereka tahu bahwa betapapun besarnya sumber daya dan wilayah masing-masing 7 alam, jika mereka diserbu oleh ras jahat di luar wilayah tersebut, maka, bukan giliran mereka untuk bertempur demi pertikaian internal. Maka, inilah pertama kalinya untuk mengakhiri pertikaian internal, meringkas pertempuran kekuatan tertinggi dari seluruh 7 dunia dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa tahun, dan akhirnya, dengan mengorbankan 7 alam kita berhasil mengusir ras jahat dari luar wilayah. Namun, banyak tokoh kuat di 7 alam yang musnah atau bereinkarnasi. Kaisar Abadi ini adalah kekuatan yang telah jatuh. Karena aku ingat betul saat itu, Kaisar Abadi ini, dengan kekuatan puncak Kaisar Do, dan dengan bantuan tubuh Kaisar Do peringkat ke-10 yang kuat,
dengan paksa menyeret dua ras jahat asing setingkat kaisar, bahkan di antara 7 alam, reputasi Kaisar Abadi ini juga sangat terkenal. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan, jelas teringat beberapa kenangan buruk. Xiaoyan juga terdiam. Jelas, Xiaoyan tahu sesuatu tentang apa yang dikatakan gurunya, Raja Naga Emas. Di antara ketujuh alam, setiap alam tersusun atas bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya, dan bidang-bidang di setiap alam juga dibagi menjadi 3 jenis, atas, tengah, dan bawah. Sama seperti benua Doki tempat mereka berada sebelumnya, itu adalah alam peralihan. Adapun benua Do di saat ini, ia merupakan pesawat yang canggih. Luas benua Do setara dengan 4 benua Doki. Oleh karena itu, Xiaoyan juga menyadari pertempuran di 7 alam, dan dia pun memulai pertarungan internal karena ingin bersaing memperebutkan sumber daya dan wilayah. Akan tetapi, pikiran Xiaoyan tidak tertuju pada itu lama-lama, dan matanya kembali ke patung di atas aula utama. Kalau begitu, seharusnya Kaisar Abadi. Xiaoyan juga bergumam, dan jelas ada sedikit rasa hormat dalam suaranya. Kaisar Abadi ini dapat mengandalkan kekuatan puncak Kaisar Do untuk dengan kuat menahan dua ras jahat asing setingkat Kaisar. Keadilan menyerahkan nyawanya ini sudah cukup untuk dihormati oleh Xiaoyan. Aku tidak menyangka Kaisar Abadi ini akan jatuh di sini. Suara Raja Naga Emas penuh dengan penyesalan yang mendalam. Kalau saja tidak terjadi pertikaian internal di antara kekuatan-kekuatan teratas di 7 alam, pertempuran awal tidak akan begitu tragis, dan dengan diberi waktu, Sang Kaisar Abadi, Raja Naga Emas juga yakin bahwa Kaisar Abadi itu pasti akan menjadi petarung abadi. Bahkan lebih kuat, sayang sekali waktu tidak menungguku, Kaisar Abadi ini telah jatuh. Meskipun ada tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 milik Kaisar Abadi di sini, tidak ada warisan Kaisar Abadi. Saya pikir Kaisar Abadi juga bertugas menjaga dari ras jahat asing, jadi tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 dipisahkan dari warisannya sendiri. Jadi, sepertinya ini bukan tempat Kaisar Abadi jatuh, kata Raja Naga Emas setelah merasakannya. Ayo pergi, hari ini aku akan mengalahkan Kaisar petarung tingkat ke-10 yang cukup mengejutkan penonton, dan membiarkan cahaya Kaisar Abadi muncul kembali. Raja Naga Emas juga berkata, tetapi ada sedikit penyesalan dalam suaranya. Baiklah. Xiaoyan pun menjawab, jelas Xiaoyan juga tahu bahwa jatuhnya Kaisar Abadi ini sungguh disayangkan. Kalian harus tahu bahwa Kaisar Abadi ini mampu menyeret dua ras jahat asing yang sebanding dengan level manusia yang bertarung melawan para dewa abadi dengan kekuatan puncak Kaisar. Jika dia tumbuh menjadi Kaisar Abadi, dia akan menjadi cukup kuat untuk menyerang level para dewa yang bertarung. Namun, Xiaoyan tidak ragu-ragu, lalu berjalan perlahan menuju aula emas dengan langkah penuh semangat. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat ia semakin dekat ke aula, patung yang berdiri di atas aula perlahan terbangun seperti salju yang berubah menjadi es. Satu langkah, langkah kedua, hanya dalam beberapa saat, Xiaoyan juga sampai di pintu aula utama. Gerbang di pintu masuk aula utama tingginya 10 meter. Melihat gerbang aula utama yang megah, Xiaoyan merasa bahwa kemegahan ini bukanlah penampilan asli aula utama. Cahaya keemasan ini tampaknya berasal dari sesuatu. Senior, aku telah menyinggungmu. Xiaoyan juga membungkuk sedikit ke arah pintu aula utama, lalu menarik napas dalam-dalam. Dendam dalam tubuhnya terpendam hingga batasnya, lalu kedua tangannya dengan kuat mencengkeram gagang pintu. Sabu-sabu. Sesaat kemudian, Xiaoyan juga tiba-tiba menarik, dan tiba-tiba, pintu aula utama yang tertutup rapat pun perlahan terbuka. Setelah itu, aura yang sangat kuno juga terpancar dari aula tersebut. Membuka pintu, Xiaoyan juga masuk. Bagian dalam aula itu sangat kosong. Jika melihat sekeliling, terdapat aula melingkar dengan radius hampir 1000 meter. Hanya saja di aula utama saat ini, tubuh emas juga perlahan muncul di tengah aula. Ini, Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya erat-erat, jelas merasakan bau yang familiar dari tubuh emas di tengah aula. Yaitu, tubuh seorang kaisar petarung kelas 10. Xiaoyan juga bergumam dan melihat ke tengah aula. Tampaknya ada panas aneh di pupil matanya. Kaisar Abadi mampu mengandalkan kekuatan puncak Kaisar Do untuk secara paksa menghadapi dua kekuatan asing yang sebanding dengan tingkat dosian manusia, dan dia pasti mampu melakukannya tanpa penghargaan dari Kaisar Do peringkat ke-10 ini. Kau orang ketiga yang datang ke sini. Sebuah suara lembut juga perlahan bergema di aula. Pada saat yang sama, pintu aula utama juga ditutup rapat. Kaisar Abadi, itu kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, aku, Xiaoyan, telah memutuskan tentang Kaisar petarung tingkat ke-10 ini. Xiaoyan juga menggertakkan giginya. Suara tadi diucapkan oleh patung yang berdiri di puncak aula, sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Hanya saja,
Meski hanya sisa-sisa Kaisar Abadi, tekanan pada Xiaoyan sungguh tidak kecil. Mengikuti suara Kaisar Abadi, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan juga langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Tekanan dahsyat menyapu anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Di saat yang sama, tubuh Xiaoyan tiba-tiba ambruk, bahkan tanah tempatnya berdiri runtuh beberapa meter. Kata-kata Kaisar Abadi ini, kekuatannya sungguh mengerikan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak peduli dengan suara derit tulang di tubuhnya, karena Xiaoyan juga tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah Kaisar Abadi di depannya. Xiaoyan juga merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh Kaisar Abadi ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Raja Xuanling. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, Xiaoyan menggertakkan giginya dan menatap sosok di depannya dengan keras kepala. Dia sebenarnya makhluk kecil di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4. Kaisar Abadi juga sangat terkejut. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, wajahnya tidak berubah warna, dan langkah kakinya mantap, dan dia berjalan keluar dari reruntuhan selangkah demi selangkah. Jelas, dengan kemampuan adaptasi Xiaoyan yang kuat, dia secara bertahap beradaptasi dengan tekanan Kaisar Abadi ini, setidaknya dia tidak akan lagi jatuh ke tanah seperti batu berat di punggungnya. Sepertinya anak ini tidak akan menjadi sombong dan angkuh karena keberadaan kita. Raja Naga Emas juga berdiri di samping, cukup puas dengan tindakan Xiaoyan. Long Yi juga mengangguk perlahan di dalam penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan, tampaknya setuju dengan kata-kata Raja Naga Emas. Sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa Raja Naga Emas, dan dia, Long Yi, ada sebagai roh artefak. Raja Naga Emas telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak terlalu membantu Xiaoyan, dan dia tetap harus pergi sendiri. Long Yi pun setuju. Hanya saja ketika dia mendengar suara yang begitu memuaskan dari Raja Naga Emas sekarang, Long Yi juga merasa lega, dan pada saat yang sama, dia juga melepaskan kesombongannya sebagai seekor naga, dan bersiap untuk berkonsentrasi membantu Xiaoyan. Lagi pula, apakah dia bisa terlahir kembali di masa depan tergantung pada Xiaoyan, dan dia sudah mempertaruhkan segalanya pada Xiaoyan. Aku ingat 1000 tahun yang lalu, yang datang dalam upaya menaklukkan Kaisar Do peringkat ke-10ku, ada seorang Kaisar Do bintang 6 yang hebat, dan yang lain telah mencapai puncak Kaisar Do bintang 8. Sudah 1000 tahun, dan aku tidak tahu seberapa kuat mereka berdua. Meskipun mereka berdua belum menaklukkan Kaisar petarung tingkat 10 mereka sendiri, bakat mereka tidak lemah, dan mereka juga kuat sekarang. Sepertinya namanya bambu tua. Yang satunya lagi tampaknya adalah pemilik paviliun dupa terbakar. Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Xiaoyan juga sempat terkejut sesaat, lalu tersadar dan bergumam kepada Kaisar Abadi, "Senior, Kaisar Abadi itu terkenal, dan junior ini datang ke sini hanya untuk menguji apakah dia bisa mendapatkan 10 tubuh Kaisar Do ini." Suara Xiaoyan terdengar tidak merata di aula. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang melekat pada Kaisar Agung Abadi juga perlahan dan jelas. Sebaliknya, Kaisar Agung Abadi di depannya juga mengungkapkan penampilan aslinya. Xiaoyan melihat rambut keriting Kaisar Abadi, dan pupil matanya yang dalam tampak mengandung kekuatan tak terbatas. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan sudut mulutnya juga melengkung menawan, dan senyumnya langsung mengembang. Tetapi meskipun dia orang yang sederhana, Xiaoyan tahu betapa mengerikan energinya. "Hehe, beraninya anak itu. Sebenarnya, aku punya ide untuk menjadi Kaisar petarung tingkat 10. Kaisar Abadi di depannya juga tersenyum perlahan. Namun keyakinan yang kuat dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Meskipun jiwa sisa Kaisar Abadi ini hanya jiwa sisa, ia juga ada untuk melindungi tubuh Kaisar petarung tingkat ke-10 ini. Izinkan saya bertanya, apakah akan sesulit naik ke langit untuk mendapatkan Kaisar Do tingkat 10 dari Kaisar Abadi yang begitu menakutkan? Kalian boleh masuk ke sini, tentu saja. Ini bukan generasi biasa, tapi terlalu naif untuk berpikir bahwa jika kalian memenuhi syarat untuk mendapatkan Kaisar Do peringkat ke-10ku." Kaisar Abadi juga berkata perlahan. "Hei," Xiaoyan juga mendesah perlahan. "Tampaknya jika Anda tidak menunjukkan kekuatan, jelas mustahil untuk mendapatkan Kaisar Do tingkat 10 dari Kaisar Abadi di depannya." "Tidak peduli apa, junior ini hanya ingin mencobanya," gumam Xiaoyan, lalu menatap tajam ke arah Kaisar Abadi di depannya. Pada jarak sedekat itu, Xiaoyan secara alami dapat merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari Kaisar Abadi. Kekuatan itu tampaknya tak terkalahkan, sekuat besi, dan sungguh layak untuk abadi. Anak yang pemberani, tapi keberanian tidak menjamin kesuksesan. Kaisar Abadi juga tersenyum, jelas puas dengan Xiaoyan ini, tetapi ia juga teringat beberapa kejadian di masa lalu. Tampaknya dia memiliki keberanian seperti itu saat itu,
jika bukan karena serangan klan jahat asing dalam pertikaian 7 wilayah mereka, Kaisar Abadi itu tidak akan jatuh. Namun, ia tidak menyesalinya. Meskipun ia harus membayar harganya dengan nyawanya, ia bangga telah melindungi satu sisi tanah itu sebelumnya. Tunjukkan kekuatanmu. Jika kau mendapat persetujuanku, tubuh Kaisar Do tingkat ke-10 ini akan menjadi milikmu. Kalau kau tidak bisa mendapatkan persetujuanku, pergilah. Kau tidak perlu membuang waktu di sini. Mencari tubuh Kaisar Do, tidak ada gunanya memasuki sungai Dodi. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan. Mendengar ini, raut wajah Xiao Yan pun menjadi muram. Orang di depannya adalah kekuatan puncak Dodi, dan ia dapat mengandalkan kekuatan puncak Dodi untuk menghadapi dua ras jahat asing setingkat kaisar yang sebanding dengan manusia abadi, bahkan jika ada sisa-sisa di depan mereka. Xiao Yan tidak bisa mentolerir kelonggaran sedikit pun di tubuhnya. Ingatlah bahwa kaisar abadi ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Xiao. Raja Naga Emas juga berdiri di atas kepala Xiao Yan, lalu menatap Xiao Yan dengan saksama. Potensi seseorang seringkali hanya dapat terus dirangsang dalam pertempuran ekstrim yang konstan, dan level pertempuran ini juga merupakan cara tercepat untuk meningkatkan Xiao Yan. Lebih jauh lagi, Raja Naga Emas juga ingin melihat sampai di mana batas kemampuan Xiao Yan sekarang. Xiao Yan juga terharu saat mendengar kata-kata itu. Di tubuh Xiao Yan, api putih susu yang mengerikan langsung menempel, dan kemudian energi api yang besar juga perlahan berkumpul di penguasa kuno abadi api aneh di belakangnya. Pada saat yang sama, Long Yi, penguasa kuno Yi Huo Heng, juga muncul. Jelas, Xiao Yan harus berdiri teguh di hadapan kaisar yang sekuat dewa. Raung, raungan naga Long Yi yang penuh gairah menggema di seluruh aula. Ternyata itu adalah makhluk kecil dengan artefak. Tetapi bagaimana penguasamu memberiku aura yang familiar? Sang kaisar abadi juga merenung. Xiao Yan memegang penguasa api abadi, dan Long Yi terus-menerus mengelilingi penguasa api abadi. Tak diragukan lagi, begitu Xiao Yan melancarkan serangan, intensitas serangannya akan jauh lebih dahsyat. Karena di masa lalu, sebagian besar Xiao Yan memampatkan kekuatannya sendiri pada penguasa kuno api abadi, dan kemudian meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tapi sekarang berbeda, Long Yi telah memperoleh izin dari Raja Naga Emas, jadi serangan Xiao Yan saat ini juga akan bercampur dengan serangan Long Yi, dan kekuatan serangannya lebih kuat dari sebelumnya. Energi mengerikan muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Detik berikutnya, pupil hitam Xiao Yan tertutup rapat, dan pada saat yang sama, gelombang jiwa yang sangat mengerikan menyebar seketika. Huang Quan marah. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras. Serangan jiwa yang mengerikan itu ditujukan kepada Kaisar Abadi. Serangan jiwa baru saja datang ke Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi juga melambaikannya. Aku tidak menyangka itu akan menjadi serangan jiwa yang sangat langka. Namun, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Kalau tidak, kita pasti sudah ketahuan. Kaisar Abadi berbicara perlahan, dan dengan lambaian tangannya, serangan jiwa mengerikan Xiao Yan langsung terhenti. Lapisan pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Detik berikutnya, suara gemuruh Xiao Yan perlahan terdengar di aula. Semburan energi api yang mengerikan bercampur dengan langit dan menutupi bumi juga terpancar dari penguasa kuno api yang berbeda, dan kemudian pada saat berikutnya, di bawah kendali Xiao Yan, ia menyerang Kaisar Abadi dengan ganas. Tingkat pertama penguasa langit 7 lapis. Sebuah suara mengerikan bergema di aula, dan saat berikutnya, Xiao Yan juga memegang erat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangan, lalu melambaikan tangannya dengan ganas ke arah posisi Kaisar Abadi. Aura api yang mengerikan dengan kehancuran langit dan bumi menyertai Long Yi, dan juga menyerang Kaisar Abadi dengan ganas. Tampaknya Kaisar Abadi tidak sengaja menahan serangan Xiao Yan, dan membiarkan serangan Xiao Yan jatuh ke tubuhnya. Bum bum bum, 100 sang cimang yang mengerikan menyerang tubuh Kaisar Abadi secara tiba-tiba, dan suhu yang sangat panas menyebar ke seluruh aula. Meledak, teriak Xiao Yan dengan suara berat, dan 100 sang cimang yang tadinya terkunci dengan Kaisar Abadi tiba-tiba meledak, membawa energi api yang mengerikan. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan juga muncul dari pusat ledakan. Haha, si kecil itu benar-benar metode serangan yang bagus. Jika itu Kaisar Do bintang 5 biasa, teror itu tidak akan mampu menahan seranganmu. Kaisar Abadi juga berbicara perlahan, lalu tersenyum. Sialan, Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun penguasa langit pemecah tingkat ke-7 sangat kuat, Xiao Yan baru-baru ini berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin atau bergabung dengan sekte super, jadi dia tidak punya waktu untuk terus mengolah penguasa langit pemecah tingkat ke-7 berikutnya.
Menurut perkiraan Xiao Yan, dia sekarang dapat memegang kaki kedua dan ketiga dari penguasa penghancur langit ketujuh. Tentu saja, Xiao Yan juga menemukan bahwa Qi pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis tidak lagi cukup kuat untuk menghadapi musuh yang ditemuinya. Lagi pula, musuh-musuh yang dihadapi Xiao Yan selama ini semuanya lebih kuat dari Xiao Yan. Dan meskipun dia lebih kuat dari Xiao Yan, setara dengan level Kaisar Do Bintang 5, Xiao Yan yakin dia bisa bertarung dalam satu pertempuran. Sayangnya, pertahanan Xiao Yan tidak mampu menahan serangan para ahli Kaisar Do Bintang 5. Jadi, sekarang Xiao Yan selalu bertarung melawan Kaisar Do Bintang 5, jika dia tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, maka penantian Xiao Yan akan sia-sia. Lagi pula, Xiao Yan tidak takut pada Do di Bintang 5. Dari segi kekuatan serangan, Xiao Yan lebih mengerikan daripada Do di Bintang 5. Satu-satunya yang ia takutkan adalah pertahanan Xiao Yan saat ini tidak mampu menahan serangan Do di Bintang 5. Inilah yang menyebabkan Xiao Yan paling sakit kepala. Meskipun serangan jiwamu bekerja dengan baik dengan serangan senjata ini, kekuatanmu terlalu lemah. Seandainya saja berdasarkan ini, kalau begitu, kau boleh kembali, kata Kaisar Abadi perlahan, dengan tekanan yang sangat mengerikan dalam suaranya. Brengsek, tidak adakah cara lain? Xiao Yan juga bergumam, jelas sisa jiwa Kaisar Abadi ini, Xiao Yan saat ini tidak cukup untuk menghadapinya. Xiao Yan dengan santai memegang penguasa kuno api abadi di tangan kanannya, lalu mengangkat tangan kirinya, perlahan membelai dahinya. Di mana, tampaknya ada sesuatu yang akan bergerak. Aku tidak tahu kemampuan bertarung apa yang baru saja ditunjukkan senior ini. Xiao Yan juga bertanya-tanya dalam hatinya. Jelas, cahaya keemasan menyilaukan yang dipancarkan Kaisar Abadi barusan membuat Xiao Yan merasa seperti semut, dan Xiao Yan juga tahu bahwa sejak Kaisar Abadi menunjukkan cahaya keemasan menyilaukan itu, serangannya sendiri sepertinya telah mengenai jenderal di atas batu yang tak terhancurkan. Hal inilah yang membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya, karena Xiao Yan memiliki keyakinan penuh, bahkan dengan kekuatannya saat ini, ia masih dapat meninggalkan jejak luka pada Kaisar Abadi ini. Tapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cahaya keemasan yang baru saja ditunjukkan Kaisar Abadi saat berhadapan dengan penguasa langit lapisan ketujuhnya tampak mengerikan. Wah, aku merasa apimu bukan api biasa, kan? Tapi karena kau bisa datang ke sini, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kaisar Abadi juga tertawa. Jelas, dia melihat pertanyaan Xiao Yan, tetapi dia juga terkejut. Persepsi Xiao Yan ini sungguh tajam, dia baru saja menggunakan keterampilan bertarungnya. Itulah kemampuan bertarungku yang terkenal. Tubuh emas abadi. Suara pelan Kaisar Abadi menimbulkan keterkejutan yang luar biasa di benak Xiao Yan. Kaisar Abadi, tubuh emas abadi. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan seperti kuali yang meledak. Karena tuanku, Raja Naga Emas, telah menjelaskannya kepadaku sebelumnya. Keahlian bertarung Kaisar Abadi yang terkenal adalah tubuh emas abadi. Tingkat kengerian tubuh emas abadi ini dapat disebut orang pertama di bawah Dodi. Karena tubuh emas abadi tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi lebih diinginkan daripada kekuatan serangan yang besar. Tubuh emas abadi berfokus pada pertahanan. Ini adalah keterampilan bertarung yang berfokus pada pertahanan. Meski tidak ada tingkatan yang jelas, tapi Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa tingkatan tubuh emas abadi ini pasti dapat diperingkat dalam tingkatan suci. Lagi pula, pangkatnya di antara jajaran suci pasti tidak akan rendah. Kaisar Abadi, tubuh emas abadi. Kaisar Abadi berdiri di puncak Kaisar Do dengan tubuh emas abadinya, dan kemudian dengan tubuh emas abadi ini, ia juga melawan dua ras jahat asing setingkat Kaisar yang sebanding dengan tingkat manusia yang melawan makhluk abadi. Tubuh emas abadi, adalah metode pertahanan yang mendekati batas. Tubuh emas abadi dapat langsung memadatkan tubuh seseorang dan menjadi sekeras emas, dan juga akan ada perisai pertahanan yang mengerikan di sekitar penggunanya. Ketika tubuh emas abadi muncul, pertahanan penggunanya juga akan langsung meningkat 5 kali lipat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, 5 kali lipat kekuatan pertahanan. Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, lalu menatap pria sederhana di depannya dengan kaget. Peningkatan kekuatan pertahanan 5 kali lipat secara instan, apa artinya ini? Xiao Yan juga sangat jelas. Mengambil Xiao Yan sebagai contoh, jika dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan dan tidak menyerang, para pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Do di bintang 4 yang menakutkan bisa terseret untuk sementara waktu. Tapi jika Anda meningkatkan pertahanan Anda 5 kali lipat, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri yang mutlak, bahkan serangan dari seorang ahli Do di perfection tingkat bintang 6 seperti menggelitik Xiao Yan. Xiao Yan di benua Doki penuh dengan metode menyerang,
dan apa yang ia kembangkan juga merupakan pengembangan dari metode pertarungan jarak dekat yang bertujuan untuk membunuh dalam satu serangan. Untuk pertahanan, penetrasinya juga sangat sedikit. Namun, ketika ia tiba di benua Doudi, Xiaoyan juga menemukan bahwa tanpa beberapa cara yang kuat untuk menyelamatkan nyawa, akan sangat sulit untuk melawan beberapa musuh pada level yang lebih tinggi. Cara menyerang dan keterampilan bertarung, Xiaoyan juga belajar terlalu banyak, jadi jangan khawatir, hanya saja yang kurang dari Xiaoyan saat ini adalah cara bertahan. Jika masalah utama pertahanan terpecahkan, Xiaoyan juga punya keyakinan untuk melewati pertempuran tanpa masalah. Lagi pula, dalam hal tingkat kekerasan, Xiaoyan tidak kalah dari siapapun. Namun dalam hal pertahanan, itu adalah kelemahan Xiaoyan. Tidak heran jika Kaisar Abadi ini mampu menggunakan kekuatan puncak Kaisar Dou untuk menahan dua ras jahat asing yang sebanding dengan manusia. Xiaoyan juga bergumam, ada banyak keterkejutan dalam suaranya, tetapi yang lebih penting, apa yang lebih dihormati adalah bahwa pembangkit tenaga listrik sekuat itu sayangnya telah hilang. Tubuh emas abadi, tentu saja, itu hal yang baik, gumam Xiaoyan. Kemudian dia pun tertawa, tidak lagi menutupi wajahnya, telapak tangannya sedikit terangkat, tidak lagi menutupi dahinya. 3 transformasi misterius api surgawi. Sebuah suara hening juga bergema di aula. Kekuatan Xiaoyan pun melonjak seketika, dan dalam sekejap mata, ia mencapai level penyempurnaan Kaisar Dou bintang 4. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi ekstrim juga terpancar dari dahi Xiaoyan. Bau ini, apakah kamu dari klan Xiao? Kaisar Abadi di depannya juga perlahan melontarkan kalimat ketika dia melihat rune misterius di dahi Xiaoyan. Kemudian Kaisar Abadi yang awalnya damai juga terkejut saat ini. Kaisar Abadi, suatu kekuatan yang sangat besar, juga langsung memenuhi aula, dan kemudian Kaisar Abadi juga perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia juga mengangkat dahinya, lalu menatap dahi Xiaoyan. Setelah memastikan derajatnya, dia pun berkata, "Klan Xiao, masih ada keturunan." Xiaoyan juga bisa mendengar ada emosi yang tak terlukiskan dalam suara Kaisar Abadi. "Senior, aku telah menyinggungmu." Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya, dan baru saja hendak melancarkan serangan, ia melihat Kaisar Abadi di depannya perlahan melambai ke arah Xiaoyan. "Tunggu sebentar," kata Kaisar Abadi perlahan. Xiaoyan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi ini. Ia hanya meminta pola klannya, yang juga ditunjukkan oleh gurunya, Raja Naga Emas, jadi Xiaoyan pun melakukannya, tetapi gurunya, Raja Naga Emas, masih menonton pertunjukan. Sikap keluarga Xiao juga tidak berdaya menghadapi hal ini. Sepertinya tuan mereka, Raja Naga Emas, hanya akan bertindak ketika nyawanya terancam. Xiaoyan juga bingung. Jelas, Xiaoyan tidak menyangka dia bisa melawan Kaisar Abadi di depannya dengan mengandalkan kekuatan transformasi mendalam 3 api langit untuk mencapai kesempurnaan Kaisar Dou bintang 4. "Apakah kau benar-benar anggota keluarga Xiao?" Kaisar Abadi juga bergumam. Jelas, meskipun ada garis klan di dahi keluarga Xiao, Kaisar Abadi tampaknya ragu. "Generasi muda memang anggota klan Xiao," ujar klan Xiao perlahan, lalu menatap Kaisar Abadi di depannya. Kaisar Abadi di depannya tampak mengalami perubahan besar dalam suasana hatinya setelah melihat garis klan misterius di dahi klan Xiao. Tampaknya sikap meremehkannya terhadap dirinya sendiri juga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sabu-sabu. Mendengar ini, mata Kaisar Abadi juga menunjukkan sedikit keraguan, dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba menghampiri Xiaoyan. Jari telunjuk tangan kanannya perlahan mengusap lengan Xiaoyan, dan seketika luka yang tampak jelas muncul. 3 tetes darah mengalir keluar, mengalir langsung ke telapak tangan Kaisar Abadi. Xiaoyan juga sedikit kesakitan karena Kaisar Abadi ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara, tetapi Xiaoyan juga menatap Kaisar Abadi ini dengan ragu, tidak tahu obat apa yang dijual oleh labu perkasa ini. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah ketika Kaisar Abadi datang ke Xiaoyan, fluktuasi mengerikan dari puncak Kaisar Dou juga membanjiri Xiaoyan. Dengan kepergian Kaisar Abadi, kulit Xiaoyan kembali normal. Seketika, energi dendam tubuh Xiaoyan dilepaskan dan luka di lengannya pun segera sembuh. 3 tetes darah itu pun perlahan berdiri di hadapan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi pun mengendalikan 3 tetes darah itu, lalu mengendus-endus di dekat hidungnya. "Sepertinya kau memang anggota keluarga Xiao." Kaisar Abadi juga tertawa, tetapi gelombang tak terlihat itu menghilang tanpa jejak setelah suara Kaisar Abadi. Bahkan Xiaoyan merasakan aura yang sangat lembut dari tubuh Kaisar Abadi, dan doki di tubuhnya sangat rakus dan menarik cahaya keemasan di sekitar Kaisar Abadi. "Aku punya banyak koneksi dengan keluarga Xiaomu. Karena aku telah bertemu dengan keturunan klan Xiaomu,
ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan klan Xiaomu kepadaku, ujar Kaisar Abadi perlahan. Ini, Xiaoyan juga tercengang saat ini, Kaisar Abadi ini ternyata ada hubungannya dengan klan Xiao tempat dia berasal. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa gurunya Jin Longwang pasti mengetahui sesuatu tentang keberadaan keluarganya di benua Dodi, tetapi gurunya Jin Longwang juga menghindari menyebutkannya pada dirinya sendiri. Tetapi meskipun dia tidak menyebutkannya, Xiaoyan tahu bahwa di benua Dodi, klan Xiao tampak seperti raksasa. Dengan eksistensinya yang seperti raksasa, ada banyak musuh, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, jadi sangat masuk akal jika gurunya, Raja Naga Emas, mengatakan kepadanya untuk tidak menampilkan pola klan Xiao ini kecuali jika terpaksa. Lagi pula, musuh yang diprovokasi oleh klan Xiao mereka tidaklah mengerikan yang dapat ditangani Xiaoyan saat ini. Mau tahu, Kaisar Abadi juga berkata perlahan kepada Xiaoyan, tetapi dari suara dan ekspresinya, jelas tidak ada maksud menolak orang yang berjarak ribuan mil. Keturunan Kaisar Agung hanyalah orang biasa. Pikirkan, Xiaoyan juga berkata tanpa ragu. Banyak hal yang memerlukan kekuatan untuk mengetahui kualifikasinya. Jika tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Kaisar Abadi ini pasti tahu sesuatu, jadi Xiaoyan tidak sabar untuk mengetahui sesuatu tentang keluarga Xiao. Banyak orang hanya tahu bahwa aku adalah Kaisar Abadi, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang kelahiranku. Aku lahir di desa yang lemah di benua Xuanling, dan orang tuaku meninggal ketika aku masih kecil. Saat itu, aku masih seorang dosen bintang 6 yang masih kecil. Saat itu, saya yang sombong dan angkuh memutuskan untuk pergi ke daratan. Pertama, untuk berolahraga, dan kedua, saya ingin keluar dan melihat dunia luar tanpa rasa khawatir. Selama beberapa dekade di dunia, saya berkelana ke benua Sifang di atas benua Dodi, dan akhirnya menemukan api suci di tempat bernama Wang Tianya di atas benua Tianxing. Api abadi, Kaisar Abadi juga berkata perlahan. Api abadi, yang ke-18 dalam daftar api suci, dia memiliki kekuatan keabadian yang luar biasa. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, lalu dia tidak mengganggu Kaisar Abadi, tetapi keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Setelah bertemu dengan api abadi, itu juga sebuah kebetulan. Saat itu, hanya aku yang menemukan api abadi ini, dan tidak ada orang lain. Saat itu, aku sudah berada di tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Aku mengandalkan tubuh emas abadi yang kubanggakan dan kelangkaan api suci ini, dan juga muncul dengan ide untuk mengambilnya sendiri. Begitu aku mengatakannya, aku mempersiapkan diri selama 10 hari 10 malam di Wang Tianya, dan akhirnya memberanikan diri untuk memasukkan api suci ke dalam tubuhku. Pada akhirnya, aku masih meremehkan kekuatan api suci, yang menyebabkan tubuh fisik hancur, dan kekuatan jiwa melawan api abadi. Hampir saja mati. Tepat ketika aku putus asa, seseorang dari klan Xiaomu, Xiao Yun yang maha kuasa, juga muncul. Dengan kekuatannya yang setara dengan para dewa, ia dengan enggan menaklukkan api suci abadi. Ngomong-ngomong, Xiao Yunmu juga kekuatan sejati. Setelah menaklukkan api abadi akhirnya memilihku di antara kita berdua. Seniormu, Xiao Yun, sama sekali tidak keberatan, dan kau bahkan mengkhawatirkannya. Aku memadatkan tubuhku, lalu memberikan api abadi ini kepadaku. Jadi, ayo kita pergi. Saat Kaisar Abadi berbicara, emosinya juga sangat bergairah. Ini, sebenarnya sudah menyerah pada Seng Yan. Pupil mata Xiaoyan mengecil saat ini, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kelangkaan api suci, bahkan dibandingkan dengan api aneh itu, tidak diragukan lagi lebih buruk dari itu. Leluhur mereka dari keluarga Xiao, Xiao Xuan, benar-benar menyerahkan api suci sekuat itu. Tidak mengherankan jika Kaisar Abadi begitu gembira melihat keturunan mereka dari keluarga Xiao. Izinkan saya bertanya apakah ada seseorang yang menyelamatkanmu, lalu memberikan api suci yang dimilikinya. Siapa yang tidak akan begitu berterima kasih?